Yo yo yo, what's up? Welcome back to my channel, brother, sister, dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian hari ini ke dalam keadaan hari ini kalian sehat selalu ya, banyak rezekinya dan dimudahkan semua urusan baiknya dan digagalkan semua urusan yang buruk-buruknya. Oke, brother, kali ini gua mau ngasih informasi aja sih. Informasi yang mungkin lo butuhin atau enggak, gue sih masa bodoh. Lo mau terima atau enggak, gue juga masa bodoh. Pokoknya gue ngomong aja. Ya, di era digital ini kan kita tuh jarang banget ya ngobrol langsung gitu kan. Face to face jarang banget. Kita tuh kebanyakan di chat aja gitu kan. Ngobrol ya di namanya juga era digital gitu kan. Kita tuh paling sekedar ngirim teks, kirim voice note atau telepon, dan gak bisa dipungkiri kalau itu bikin mudah banget buat orang itu nipu-nipu. Maka gak jarang zaman sekarang tuh orang tuh banyak dibikin status kan, welcome atau selamat datang di dunia tipu-tipu. Nah ya begitu, karena orang tuh susah banget nebaknya ini orang bohong apa enggak sih gitu kan. Nah jadi gue tuh sekarang mau ngobrolin bukan orang-orang yang bohong di media digital sih, tapi lebih ke orang-orang yang bohong secara langsung gitu, obrolan langsung gitu kan. Nah, jadi kita tuh pokoknya kalau di dunia digital itu, di alam cyber itu, kita harus benar-benar teliti gitu. Gak bisa lu denger, lu yakin, lu percaya, udah clear gitu, percaya. Enggak kayak gitu. Harus bisa lebih cermat lagi. Tapi misalkan kalau kita ngobrol langsung, kita bisa sedikitnya lah ngelihat atau membaca, memprediksi juga apa ini orang bohong apa enggak. Ada ciri-cirinya, brother. Gua sempat baca juga nya. Nah, makanya sekarang gua mau kasih informasinya. Kalau lu tahu ya syukur sih. Mungkin ada orang-orang yang belum tahu juga gitu, tapi gua sih yakin banyak yang udah tahu sih. Tapi masa bodoh. Lautan itu, samudra itu ya, luasnya samudra itu, luasnya lautan itu bisa diukur gitu kan. Tapi kedalaman hati seseorang itu gak seorang pun yang tahu. Gitulah. Hati itu gak ada orang yang tahu kecuali dirinya sama Tuhannya. Itu aja sih. Oke, gua mau mulai dari nomor 1 ya. Dari poin pertama. Orang yang bohong itu matanya tuh gerak-gerak, bro. Gerak-gerak gak jelas gitu, mondar-mandir kanan kiri atas bawah. Pokoknya gak normal aja gitu. Dari biasanya dia ngobrol kayak gimana gak normal gitu. Kedipannya juga, dia tuh ngedip-kedipnya tuh kadang lambat, kadang cepet. Ya gitu, orang lagi bohong, ciri-cirinya ya mungkin kayak gitu. Gua bilang mungkin. Ada juga orang yang ngedip cepet gitu kan, mungkin penyakit, gak tahu juga. Tapi yang jelas itu di luar kebiasaan dia ngobrol normal, nggak konsisten gitu. Nah, itu dari mata ya. Oke, poin keduanya itu dari arah pandangan, dari arah matanya itu, sudut matanya itu cenderung kemana gitu. Nah, kalau orang yang jujur itu rata-rata dia tuh ke arah kiri ya. Kalau gak salah sih, iya. Lu bisa benerin deh, cari lagi dah, searching aja Google apa gimana, kayak tanya teman. Pokoknya gue seingatnya gitu, ke arah kiri. Ke arah kiri itu kan kita tuh ngakses memori kita, apa yang kita ingat, apa yang kita dapetin di fakta-fakta gitu kan. Kita tuh nginget ke situ gitu, diinget-inget lagi ceritanya kayak gimana tuh, diinget-inget. Jadi kita tuh ngakses memori kita, bukan mikir lagi, tapi emang kita tuh menyampaikan apa yang kita dapetin gitu dari fakta itu yang direkam di otak kita. Beda sama yang lagi ngebullshit, dusta, modus lah, matanya tuh ke kanan. Jadi dia tuh ke sudut kanan gitu, entah itu mungkin ke kanan sebelah atas ya, matanya tuh ke arah sana. Soalnya dia itu lagi ngehalu gitu kan. Gue sih ngerasain ya, kalau misalkan gak sadar juga. Tapi kalau misalkan gue bikin video gitu, mata gue sih kalau bikin cerita itu ngehalu tuh matanya ke arah kanan gitu. Miring ke sana. Ya sebab kita tuh lagi ngehalu
imajinasi kita main gitu. Jadi berimajinasi aja gitu, gak apa otak kita tuh berimajinasi. Jadi yang kita omongin itu omongan kita itu keluarnya itu dari hayalan kita ngebuat di sini gitu, di otak kita, bukan dari fakta. Jadi otak kreatif kita lebih main, lebih dipakai. Tapi katanya kalau yang kidal juga sebaliknya sih. Pokoknya yang kidal jadi sebaliknya gitu. Ada juga yang lurus ke depan gitu. Dia itu lagi ngeakses apa yang dia lihat gitu kan. Nah, jadi visualnya gitu, memori visualnya itu dipakai. Jadi dia tuh lurus ke depan. Lebih ke bayangan, ke visual dia, memori visual dia. Oke. Nah, kita juga kan sering dapetin quotes gitu di sosial media, di status semacam kayak gini, senyum palsuku kan. Nah, itu senyum juga bisa jadi sebuah tanda kebohongan. Di depan senyum, belakang dengki. Bisa diprediksi, brother. Yang pernah gue baca kayak gini, senyum yang pura-pura, senyum yang gak nyaman, senyum bibirnya doang gitulah, senyum di bibir aja, nggak sampai tulus dari hati, bibir doang. Jadi senyum itu kayak gitu doang, bibir doang, sekitar bibir. Matanya tuh gak ikut berkerut, gak ada kerutan di matanya. Atau matanya kan kadang ada yang sampai matanya tuh merem gitu. Kalau senyum tuh lepas banget gitu. Ini enggak, jadi senyum di bibir doang, gitu aja ya lebih. Nah, jadi ada juga senyum kayak senyum yang ledek gitu. Nah, itu senyum sinis dan sarkas ya, senyum sarkas gitu, ledek gitu, nyepelein bisa gitu kan, nggak percaya. Gimana sih? Nah gitu, kayak gitu, senyum sarkas gitu. Jadi nggak selamanya senyum itu ibadah, enggak. Kalau ngeledek itu apa namanya, dengki itu apa namanya, senyum dengki. Tapi katanya ya ada juga yang senyum miring itu kan, senyum miring itu tandanya orang lagi percaya diri atau dia tuh ngerasa berhasil. Jadi senyum miring ya over confidence lah gitu, percaya diri dia tuh lagi tinggi. Misal kayak lu ini lagi benerin sesuatu nih, tiba-tiba lu berhasil, lu jadi senyum kayak gitu. Oh ternyata gini. Gua bisa loh. Nah gitu. Yang jelas ya, bukan tidur miring. Tidur miring, mitos otak lemot itu tidur miring. Gua tidur miring, miring ke kanan, tapi miring ke kanan tuh sunnah, ke arah kiblat, tapi kalau bisa wajah kita ya. Oke, poin keempat, ini gua ambil dari artikel ya. Wajah merah, berkeringat, menggigit bibir, menarik napas dalam-dalam. Itu katanya lu dapat lihat seseorang sedang berbohong lewat semburat warna di pipi, merah di pipi, tetesan keringat di dahi, di pipi, atau belakang lehernya. Orang tersebut mungkin akan mencoba untuk menyeka keringat berulang-ulang. Iya sih, paham. Jadi keringetan dingin gitu kan. Keringet dingin. Kesannya kayak lagi mulus atau yang lagi itu ya. Yang lagi pengen itu loh. Ya pengen BAB. Otak lu kemana, travel? Selamat gua. Wajahnya yang memerah, oke. Mungkin ya bohong, wajahnya memerah gitu, gua sih gimana, bingung juga ya. Contohnya pokoknya wajahnya tuh memerah gitu, menghela napas panjang, berkeringat. Ada refleksi paksa yang disebabkan oleh sistem saraf simpatis katanya. Ini mengaktifkan respon fight or flight. Bener kan gitu bacanya kan? Dan merupakan respon terhadap pelepasan adrenalin. Oh gitu. Jadi untuk berbohong itu membutuhkan adrenalin gitu kan? Kayaknya gitu sih, nggak tahu sih. Tapi pastilah yang namanya bohong, tegang gitu. Gerak-gerik. Nah oke, selanjutnya poin kelima, gerak-gerik tubuh yang gelisah. Reaksi kimia tertentu dipercaya menyebabkan wajah orang jadi gatal gitu. Lagi berbohong tuh gatal.
Oleh karena itu, umumnya orang yang sedang berbohong akan cenderung lebih sering menyentuh wajahnya. Oh, menyentuhi wajahnya sendiri gitu. Kalau misalkan orang yang lagi jatuh cinta itu menyentuh wajah pasangannya. Aduh. Halu gua. Bodoh amat. Ya begitulah ya. Tapi itu hanya apa sih ya? Cuma apa ya? Tanda-tanda aja sih, tanda-tanda yang umum. Gak bisa dikatakan itu mutlak gitu. Kalau misalkan tanda-tanda itu gak bisa tanda-tanda itu cuma tanda-tanda doang ya. Yang bisa lo pertimbangin sendiri lah. Yang bisa lo kaji lagi. Gak bisa dijadikan oh ini mutlak nih. Lo memvonis orang bohong atau enggaknya dari hanya tanda-tanda itu, enggak juga. Soalnya susah. Hati orang itu susah. Ada yang bohongnya ahli banget gitu kan. Dia bisa mainin mimik wajahnya. Kayak itu tuh pemain poker itu dia itu mainin wajahnya, mainin gesturnya, mainin matanya itu bener-bener dipakai tuh. Bener-bener dipakai. Soalnya buat ngelabui musuh-musuhnya gitu. Kadang dia tuh merasa aslinya tuh kartunya tuh jelek, tapi dia pura-pura seolah-olah dia tuh happy gitu kan. Wah, kartu gua keren nih, kartu gua bakal menang nih gitu. Padahal dia tuh ngerasa udah kalah gitu. Itu permainan gitu. Nah, kayak gitu. Terus oh ya, kata temen gua juga orang yang doyan bohong itu, yang lagi bohong itu biasanya dia tuh nyembunyiin tangannya, entah itu di sakunya, entah itu dikebelakangin, katanya gitu. Tapi walau alam sih ya, itu buat nyembunyiin rasa cemas dia. Ya mungkin juga sih kalau misalkan tegang, grogi kan tangannya tuh geter kan. Dalam mungkin di kasus-kasus bohong yang kayak gimana dulu gitu kan, sampai geter gitu, sampai tegang gitu. Kayak ininya gak bisa disebut bohong juga nih. Kayak yang orang yang tangannya itu nyilang gitu kan depan dadanya, atau dia tuh nutupin tubuhnya, itu gak bisa dibilang bohong, dia lagi bohong. Cuman itu sikap apa ya namanya ya? Oh, depends doang. Mungkin dia merasa tertekan, bukan dia lagi bohong, tapi dia tuh merasa tertekan, merasa terintimidasi gitu. Terus kaki menyilang juga, atau dia nggak ngehadap wajah ke lu. Jadi dia tuh ngomong sama lu tapi nggak ngehadap ke lu gitu. Itu bukan berarti dia lagi bohong juga. Dia tuh cuma ngerasa risih. Boleh jadi lu nya bau gitu. Muka lu jelek, muka lu gak sesuai gitu sama ekspektasi dia. Jadi males ngobrol. Kalau dipoto filter kan, pas ketemuan kok gini. Macam itu, dia jadi risih gitu. Pengen pulang. Ya gitulah. Oke. Jadi yang sekali lagi yang disampaikan tadi itu cuman beberapa hal aja gitu, buat memprediksi aja dia lagi bohong apa enggak. Nggak bisa dijadiin patokan yang bener-bener mutlak buat vonis seseorang, enggak gitu. Lo bisa kaji aja lah selebihnya kayak gimana. Oke, cuman gitu aja ya yang gua sampein kali ini. Semoga lo bisa dapet poinnya, dapet faedahnya. Semoga dapet, soalnya gua rasa sih, gua selalu ngerasa ini bermanfaat gak sih? Bodo amat lah. Gua mah yang penting gua udah ceritain aja, gua udah gitu. Gua sampein aja udah kayak gitu aja. Ya semoga dapet lah manfaatnya sama lo ya. Maaf kata ya kalau misalkan ada perkataan gua yang buruk atau apalah. Gua juga gak tahu harus ngomong yang kayak gimana, kayak orang-orang gitu tertata rapi, nggak bisa lah. Gue juga belajar aja. Jadi maafin kalau misalkan gue salah. Oke. Makasih. Dadah, bye bye.